Oke, jadi kita bahas lagi tentang coal generation sequence ya. Yang ingin saya bahas di sini adalah untuk jenis bahan bakar, ini semua bahan bakar yang solid ya. Jadi ada wood, peat, soft lignite, hard coal, dan anthracite. Kemudian yang mau saya jelaskan adalah kandungan air. Untuk wood, karena ini adalah kayu yang kering, kayu yang dikeringkan secara natural sekitar 2 tahun, berarti tidak ada kandungan airnya. Kemudian kayak peat, karena peat ini lumpur, kandungan airnya otomatis besar. Lignit juga karena dia batu bara muda, dia masih lunak, otomatis kandungan airnya juga masih cukup signifikan. Ini dalam persennya. Kemudian untuk antrasit ini airnya paling sedikit. Nah, yang ingin saya jelaskan lagi, penekanan yang akan saya bahas pada materi kali ini adalah mengenai volatile matter dalam persen. Volatile matter itu adalah kandungan gas yang terdapat dalam bahan bakar. Kandungan gas ini adalah burnable gas atau gas yang bisa dibakar. Jadi, gini, kita lihat ya dari antrasit. Antrasit ini kandungan burnable gasnya, kandungan volatilenya paling rendah. Artinya, kalau misalkan kita membakar sesuatu, kemudian ada nyala api, ada flame. Flame itu terbentuk karena gas. Jadi gas yang terbakar itu akan menyebabkan flame. Ketika kita membakar tanpa ada gas, maka tidak akan ada api, tidak ada nyala api. Yang ada adalah kita lihat kalau contoh ya di arang. Arang itu kandungan karbonnya tinggi, burnable gasnya udah banyak yang hilang, volatile matternya udah hilang karena kita kalau membuat arang itu kita bakar dulu. Jadi kayu kita bakar sampai tersisa karbonnya aja. Gasnya udah menguap, udah hilang, udah kabur, baru itulah jadi arang. Makanya ketika kita membakar, misalkan kita bakar sate pakai arang, kita tidak melihat nyala api yang banyak. Kita tidak melihat burnable gas, kita tidak melihat volatilenya dalam bentuk nyala api atau flame. Yang kita lihat adalah hanya warna ya. Jadi perubahan warna dari arang itu kalau dingin warnanya hitam, setelah kita bakar dia akan glowing red. Jadi seolah-olah berkilau, bersinar merah atau orange. Tapi apinya dikit banget. Itu karena volatile matternya dikit. Kira-kira gitu. Jadi anthracite, kenapa volatile matternya dikit? Karena itu ya. Jadi karena untuk membuat anthracite ini kita volatile matternya hampir habis gitu. Tetapi efeknya startupnya itu susah. Jadi contoh kalau saya balik lagi contohnya ke arang ya. Kalau kita punya arang, kita mau bakar sate, kita nggak bisa nyalain misalkan api, kita lampar ke si atau kita punya korek gitu, koreknya kita nyalakan, kita lempar langsung ke si arang, itu susah untuk arang itu nyala. Karena apa? Karena volatile matternya dikit. Jadi yang harus kita siapkan adalah kita tidak bisa langsung membakar dia. Di sini kita tidak bisa langsung membakar si anthracite. Kita harus menyiapkan bahan bakar pembantu agar cukup panas sampai si anthracite-nya udah mulai aktif untuk nyala. Sama kayak di arang. Jadi di arang pertama kita nggak bisa langsung bakar si arang karena volatile matternya nggak ada. Jadi dia panasnya banyak. Jadi gini ya, energi kontennya besar, ya. Kemudian karbon kontennya besar, ya. Tetapi dia tidak mudah untuk terbakar karena volatile matternya dikit atau bahkan tidak ada. Jadi yang bisa kita lakukan, kita pancing dulu dia sampai terbakar. Dengan menggunakan bahan bakar yang mudah terbakar. Contoh kalau di arang kita pakai kertas. Kertas ditambahin, kadang apalagi ya, kertas kita bakar dulu. Kalau masih kurang kita tambahin dengan solar atau bensin misalkan, atau ditambahin dengan spiritus kayak gitu. Jadi kita mengkondisikan agar temperaturnya cukup panas sehingga si anthracite atau kalau di contoh lain itu arang bisa terbakar gitu ya. Jadi ada plus minusnya, kandungan energi kontennya besar, karbon kontennya besar ya, tapi belum tentu dia mudah terbakar meskipun dia energinya sangat banyak gitu. Kemudian oleh karena itu, kalau di PLTG ya, contoh PLTG itu kan gas aja ya, kita nggak ada primary air, kita cuma punya secondary air, karena kita nggak perlu pre-warm, jadi kita tidak perlu preheat, tidak perlu memanaskan si bahan bakar dulu. Kita mengusahakan si bahan bakar itu panas, agar kita bisa cepat ignition, bisa cepat terbakar. Tapi kalau di PLTU kita butuh primary air gunanya untuk preheat, untuk memanaskan, salah satunya adalah si bahan bakar. Jadi bahan bakarnya kita panaskan dulu karena dia agak lama prosesnya untuk terbakar karena volatile matternya dikit. Selain itu juga kita trigger dengan bahan bakar pembantu sampai
si bahan bakar kita, contohnya batu bara di sini siap untuk dibakar, kira-kira gitu. Nah, kalau di PLTG kita bisa langsung bakar, kita nggak butuh secondary, kita nggak butuh primary air. Oke ya.